Kurang lebih sekitar, kan kita ketipu dan mengalami kerugian kan sekitar 1,5 sampai 2 M ya kurang lebih ya. Ya awalnya dari situ. Setelah itu bertambah dan sebagainya. Tapi ya sudah mulai berkurang sebenarnya. Ya tapi tidak signifikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda. Saya berasal dari Semarang. Ya, usaha saya adalah Biro Umroh dan Haji. Ya, karena terdesak kan. Jamaah umroh sudah berangkat. Kalau nggak berangkat, resikonya besar. Satu, nanti dilaporin ke polisi. Izin bisa dibredel, macam-macam lah. Itu kan resiko-resiko yang bisa kita alami gitu kan. Sementara saya mempertahankan itu. Di saat mereka harus berangkat, kondisi keuangan untuk memberangkat mereka kurang. Ya kurang itu juga salah satunya karena agen-agen itu belum lunas bayar ke kita juga. Padahal sudah jauh-jauh hari kita peringatkan gitu. Tapi ternyata kurang, akhirnya apa? Karena kita ingin selamat semuanya, kita cari cara nih. Cari cara bagaimana untuk bisa berangkat jamaah ini. Akhirnya yang dapatnya itu. Terpaksa lah gitu. Akhirnya kejerat kan gitu. Padahal tuh kita sudah tahu itu udah bagus. Jadi kepepet judulnya itu. Kepepet karena nggak ada yang lain gitu. Dicari-cari nggak ada yang lain. Sementara kalau nggak berangkat, ini resikonya besar. Ya ketipu, kemudian karena urusannya dengan jamaah itu harus segera diberangkatkan. Maka bagaimana cara kita harus memberangkatkan jamaah itu. Nah, jadwal yang sudah disepakati antara biro dengan jamaah kan harus dilaksanakan. Maka ketika uang itu tidak ada karena ditipu oleh orang yang nilainya nggak sedikit, jumlahnya banyak, maka kita harus cari cara bagaimana biar segera memberangkatkan jamaah. Nah, disitulah mulai terjadi jebakan Batman ya. Jebakan Batman mengenai hutang itu. Nah, itu akhirnya menggelinding, menggulung dan sebagainya. Ya sekitar satu. Kurang lebih sekitar, kan kita ketipu dan mengalami kerugian kan sekitar 1,5 sampai 2 M ya kurang lebih ya. Ya awalnya dari situ. Setelah itu bertambah dan sebagainya. Tapi ya sudah mulai berkurang sebenarnya. Ya tapi tidak signifikan. Kita ingin mendapatkan satu formula yang cepat biar hutang-hutang itu bisa segera selesai gitu. Itu berarti utang ini ya, perusahaan. Utang perusahaan. Nah, kalau boleh tahu utang pribadi itu karena apa, Pak? Ya utang pribadi ada, yaitu bisnis juga. Bisnis. Saya tidak pernah berutang untuk sifatnya konsumtif. Itu bisnis. Jadi karena bisnis akhirnya mengalami kerugian karena lockdown itu. Jadi saya rugi karena lockdown itu, kemudian tidak bisa menyelesaikan utang. Akhirnya ada bagi hasil lah ya, kalau di lembaga keuangan syariah itu kan, kalau di lembaga konvensional kan bunga istilahnya. Nah di situ ada bunganya atau bagi hasilnya yang mandek, yang tidak bisa saya bayar karena lockdown, karena bisnisnya mandek semuanya. Akhirnya menggulung. Nah setelah selesai lockdown, kemudian bisnis mulai jalan lagi, di situ sudah terlanjur besar ya, hutangnya. Tetapi ya alhamdulillah fokus kita, kalau karena bisnis saya itu adalah umroh haji, fokusnya adalah ke jamaah, di keberangkatan jamaah, dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Hanya saat ini fokus saya adalah bagaimana menyelesaikan hutang itu biar perusahaan itu bisa lebih bagus lagi perjalanannya. Tahun berapa? Awal berutang tahun berapa? Awal yang kejadian 2022. Yang COVID itu ya? Iya. Kalau usaha yang pribadi tadi sudah sebelum COVID. Umroh juga saya. Iya, umroh yang istilahnya waktu itu ada kenaikan pajak, kenaikan macam-macam di Arab Saudi yang per orangnya sampai 2,5 juta itu. Nah, kita sudah akad dengan jamaah nggak mau naik. Akhirnya saya nombokin, padahal jamaah saya banyak. Lah, terus bagaimana caranya? Ya saya pinjam dulu ke lembaga yang mempercayai saya sama saya. Alhamdulillah dipercaya dengan cepat, kan? Ya karena percaya kan gitu. Cash flow-nya bagus. Digelontorkan, nilainya sekitar 1,2 M lah totalnya itu. Kemudian tak pakai untuk memberangkatkan jamaah. Ternyata Allah mentakdirkan terus itu lockdown. Nah itulah awalnya berutang di situ. Sebelumnya nggak ada masalah.
karena lockdown uang sudah masuk juga ke maskapai, sudah masuk ke handling dan sebagainya. Tapi alhamdulillah jamaah sampai hari ini semuanya berangkat, nggak ada masalah. Karena saya fokusnya di situ. Jangan sampai jamaah itu nggak berangkat. Kepercayaan itu. Iya, kepercayaan harus dijaga. Dan itu harus saya pelihara gitu kan, saya jaga sampai hari ini. Alhamdulillah, saya mengenal MMC ini dan acara TPE ini dari YouTube sebenarnya. Tapi sebelum saya mencari explore di YouTube, sebenarnya saya sudah mendengar setelah MTR ya dulunya ya. Saya tahu MTR dari beberapa teman. Kemudian saya coba tanya-tanya ke beberapa teman juga. Dan pernah beberapa kali saya dihubungi sebenarnya dengan beberapa teman yang ada di MTR. Dan mereka mengajak saya untuk ikut acara-acara di MTR. Cuman waktu itu saya belum ada ketertarikan. Ya, belum ada ketertarikan. Kemudian beberapa minggu yang lalu saya mencoba explore di YouTube. Kemudian ketemu ada beberapa persaksian dari anggota. Kemudian acaranya saya coba ngikutin, wawancara dan lain sebagainya. Ternyata acaranya sangat menginspirasi sehingga membuat saya tertarik untuk mengikutinya. Akhirnya saya coba explore lagi di YouTube, cari nomor WA yang bisa saya hubungi, dan alhamdulillahnya saya bisa menemukan nomor WA itu. Kemudian saya klik, saya coba masuk ke nomor WA tersebut, dan alhamdulillah saya bisa terhubung. Ada WA yang masuk ke saya, kemudian terhubung secara intensif. Kemudian kemarin menawarkan ke kami untuk mengikuti acara TPE ini, dan alhamdulillah saya bisa hadir di TPE ini, acara yang alhamdulillah sangat menginspirasi ya, luar biasa, tentang hutang dan riba. Karena hutang itu merupakan salah satu penyakit di banyak orang ya di Indonesia ini, karena mereka tidak menyadari bahwa hutang itu sebenarnya membuat diri kita terbebani dalam hidup ini. Apalagi bagi orang-orang yang tidak bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Apalagi bagi orang-orang yang tidak bisa memprediksi bahwa pendapatan dia itu akan bisa melunasi hutang-hutangnya. Sehingga itu sangat berbahaya sekali. Apalagi bagi orang yang terjerat riba, itu lebih menjadi masalah lagi. Dan alhamdulillah di acara TP ini dikupas tuntas, dan di situ ada inspirasi yang sangat bagus bahwa sebenarnya orang yang berhutang, apalagi dia itu melakukan praktek riba, dia sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu luar biasa karena kita nggak akan mungkin menang melawan Allah dan Rasul-Nya. Dan disinilah titik balik manusia untuk diingatkan bahwa dalam kehidupan ini hanya Allah dan Rasul yang patut untuk kita ikuti, apa yang beliau ajarkan sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah saya lebih memahami mengenai hutang dan riba. Artinya bahwa riba itu sangat luar biasa. Riba itu membuat hidup kita tidak nyaman, malam kita tidak tenang, tidur tidak nyenyak, pagi kita dihina-hina, dan insya Allah hidup kita tidak akan menjadi berkah gara-gara riba itu. Maka teman-teman semuanya, riba ini harus diperangi, riba harus dihilangkan, dan semaksimal mungkin ayo kita tinggalkan riba. Insya Allah hidup kita akan menjadi lebih tenang, hidup kita akan menjadi lebih berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita punya hutang, kemudian kita berada dalam titik terendah, ya kita harus menerima apa adanya, dan itu saya alami dalam posisi tidak punya apa-apa. Dalam arti itu aset saya ada, artinya itu saya mencoba mengambil formula bagaimana lunas hutang tanpa menjual aset gitu. Dan pada titik terendah itu kita harus menerima pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita terus berusaha untuk segera lepas dari hutang-hutang yang ada dalam diri kita itu. Ya kita memang melakukan upaya bagaimana biar segera lepas dari situ. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan. Jadi setiap keberangkatan insya Allah memberikan pertolongan. Semua jamaah itu bisa berangkat tanpa kendala. Hanya saja hutang ini kan harus segera diselesaikan karena tidak baik. Ya, hutang itu tidak baik dan membuat kita itu sebagai pelaku usaha menjadi tadi seperti yang dijelaskan, produk kita menjadi tidak kompetitif kalau kita itu punya hutang, karena kita terbebani untuk
membayar hutang itu, ya minimal angsuran dan sebagainya, sehingga harga kita kan menjadi lebih tinggi daripada kompetitor kita. Tapi kalau kita nggak punya hutang, harga kita sangat bagus dan bisa bersaing dengan baik di pasaran. Paling tidak kita itu ingin menjadikan perusahaan ini sehat. Ya. Nah, saya ikut di sini salah satunya adalah bagaimana cara cepat untuk bisa segera menyelesaikan hutang-hutang itu. Dan saya yakin karena di sini kan banyak pengusaha. Kemudian problem-problem yang dihadapi itu diberikan formula oleh para fasilitator. Dan disitulah nanti kita terjalin silaturahmi. Nah, dari silaturahim itu insya Allah bisa membantu kami untuk bisa lebih cepat untuk menyelesaikan masalah hutang ini. Kalau saya dengarkan tadi bukan seperti itu. Jadi tidak merupakan satu syirkah atau menawarkan syirkah kerjasama bisnis bukan, atau pendampingan bukan, bahkan memberikan modal bukan. Artinya ini memang murni untuk bagaimana kita bisa belajar bersama-sama, memahami tentang tidak baiknya hutang dan riba, memahami bagaimana biar kita bisa lepas dari jeratan hutang maupun riba. Kemudian formula yang kita dapatkan itu bisa kita praktekkan, kemudian keberhasilan itu sebagai testimonial kita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah berdakwah, mendakwahkan agar ilmu tentang hutang dan riba ini harus proporsional di masyarakat. Karena masyarakat kita banyak yang terjerat dengan hutang, kasihan itu, banyak yang meninggalkan hutang kan, masya Allah itu kan. Ya jadinya ya seperti tadi yang dijelaskan, ketika orang meninggal dia masih meninggalkan hutang, Rasul aja nggak mau nyolati kalau dia tidak memiliki tinggalan warisan yang bisa untuk nutup hutang itu. Maka tuh resikonya masya Allah itu luar biasa. Nah ini dakwah kita gitu. Ya ini salah satu yang disadarkan melalui acara TPE ini. Ya harus percaya. Karena kalau nggak percaya kita nggak akan sampai pada titik yang kita tuju. Kita harus percaya, yakin, karena di sini ada ilmunya. Nah ilmu itu kan disampaikan dengan menggunakan dalil-dalil, dasar-dasarnya. Dalil-dalil dan dasar-dasar itu bisa kita pelajari secara mandiri. Kalau dasar dalil yang diberikan tidak sesuai, baru kita nggak percaya. Tapi kalau dalil dasarnya itu sesuai, ya kita harus percaya. Dan formula itu memang betul, karena sebelum di sini saya sudah belajar mengenai riba, ya riba, beberapa ayat saya bahkan hafal di luar kepala tentang ayat-ayat riba, tentang hadis-hadis tentang riba. Jadi apa yang disampaikan ya betul apa adanya. Hanya cara bagaimana untuk lepas dari riba itu, formula itu yang harus dipelajari. Gitu. Kalau teori banyak, tapi bagaimana lepas dari riba, kemudian membuat satu azam agar lepas dari riba, itu yang penting. Karena banyak orang yang pandai dalam hal agama, menguasai ilmu riba, menguasai ayat-ayat riba, hadis riba, tapi melakukan. Kenapa? Karena spirit untuk lepas dari riba itu belum ada dalam dirinya. Nah di sini dimunculkan. Ya banyak sih, meskipun cuma 2 hari tapi banyak sekali. Yang pertama itu bagaimana kita itu diingatkan bahwa hutang itu memiliki satu tabiat yang tidak baik lah. Dan ketika orang itu sudah pernah berhutang, terlilit hutang, apalagi sampai gali lubang tutup lubang, di situ kita akan terjadi semacam mania hutang. Apa istilahnya itu ya? Kita selalu ingin berhutang. Nah itu kan tidak bagus. Nah itu kita diingatkan di sini, apalagi riba. Nah yang paling saya mendapatkan sesuatu yang berbeda adalah bagaimana fasilitator mencoba untuk menyadarkan kita bahwa riba itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang sangat haram. Dan bahkan kalau kita tahu ilmunya tapi kemudian tetap melanggar, di situ sebenarnya kita sedang menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Nah ini luar biasa, dan kita nggak mungkin menang, itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bagaimana kita disadarkan juga tentang bagaimana membangun networking. Karena training di sini itu kita tidak hanya sendirian, tapi bersama dengan saudara-saudara kita. Di situ ada permainan-permainan yang sebenarnya ada maknanya, dan disitulah kita diminta untuk membuat tim, tapi timnya itu harus selalu berbeda-beda. Nah dari situ artinya kita harus membangun network ya,
Tidak hanya kita kenal 1-2 orang di sini, tapi kenalnya dengan banyak orang. Kemudian kita diajarkan juga bagaimana kita itu lepas dari jeratan hutang ini. Kemudian kita diajarkan mengenai bagaimana bisnis syariah, ya, bisnis syariah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita diminta untuk membuat azam, ya, untuk berazam kapan hutang kita lunas, gitu ya, hutang kita lunas. Dan itu menjadi satu titik poin, ya, titik poin bahwa, nah, tanggal itu hutang kita akan lunas. Dan insya Allah hutang saya lunas bahkan sebelum tanggal itu, karena formulanya sudah tahu, gitu kan. Ya, tinggal dimantapkan gitu di sini. Boleh tahu ajam ya? Ya. Ajamnya itu berapa lama Pak? Biar diaminkan. 1 tahun, Di tanggal 30 November 2024. Tapi insya Allah sebelum tanggal itu sudah lunas semuanya. Ya. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin punya problem, punya masalah mengenai utang, mengenai riba, atau yang belum tahu mengenai bahayanya hutang itu, saya sarankan untuk ikut acara ini gitu, biar mereka lebih memahami bahwa satu, hutang itu bukan perkara yang sepele. Hutang itu perkara yang berat. Karena hidup kita di dunia ini sebentar. Berapa tahun kita hidup di dunia ini? Rasulullah 63 tahun. Kita bisa di bawahnya Rasul atau mungkin lebih dari Rasul. Bahkan kalau dihitung 100 tahun itu kalau dikonversi ke kehidupan kita di akhirat, itu kan cuma 2,2 menit ya. 100 tahun di dunia cuma 2,2 menit. Padahal di akhirat itu kan selama-lamanya. Sementara kalau di sini kita terjerat hutang, riba, maka dosanya kan bertumpuk-tumpuk. Allah melaknat, Rasul melaknat, itu sesuatu yang haram. Bahkan seorang yang mati syahid sekalipun tidak akan bisa masuk ke surga, terhalang pintunya, tertutup, tidak mau orang yang mati syahid ini masuk surga kalau dia meninggalkan hutang dan belum diselesaikan hutangnya. Maka teman-teman semuanya jangan menyepelekan masalah hutang, apalagi riba, karena ini adalah perkara dunia dan akhirat. Maka jangan gadaikan kehidupan kita di akhirat hanya persoalan dunia. Dunia ini hanya sementara. Seberat apapun masalah kita tentang hutang, Allah pasti akan ikut menyelesaikannya, asalkan kita itu yakin, berazam kuat untuk melunasi hutang-hutang kita. Dan melalui kegiatan TBI seperti ini, itu kita akan disadarkan. Dan insya Allah kita akan memiliki kemampuan, kekuatan, keyakinan untuk bisa melunasi hutang kita secara lebih cepat. Ya insya Allah nggak besar ya. Ya murah lah itu kalau dibandingkan dengan kegiatannya. Karena kan kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Yaitu salah satunya adalah kesadaran akan bahayanya riba. Seperti tadi saya sampaikan, kalau ayat riba saya hafal, tapi kan saya melakukan. Ya, meskipun yang riba-riba itu tidak sebanyak, saya hanya beberapa saja. Yang lainnya kan saya hutang per orang ya, investasi orang per orang, tapi kan tetap hutang. Hutang membuat kita itu nggak nyaman. Tapi riba tetap ada, karena itu yang terdesak tadi, akhirnya larinya ke situ. Maka dengan nilai investasi yang saya keluarkan untuk acara semacam ini ya insya Allah sangat murah sekali, tidak besar itu ya, sangat sebanding bahkan itu murah itu ya. Ya insya Allah satu, kita bisa menjadi warga MMC ya, menjadi anggota MMC ya, yang bisa terhubung dengan teman-teman kita, saudara kita, tidak hanya di sini tapi di seluruh Indonesia. Karena itu untuk membangun networking yang lebih bagus. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan semacam ini sangat layak untuk diikuti sampai jenjang-jenjang yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, ya kita berazam agar kita dimudahkan oleh Allah untuk segera bisa melunasi hutang-hutang kita, dan masyarakat di Indonesia agar semaksimal mungkin hindari hutang. Insya Allah ridho dengan kita. Alhamdulillah, itu sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semuanya saya sampaikan dalam rangka untuk dakwah lillah, biar masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas, lebih paham mengenai hutang dan riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.